Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6151. Saat itu, anak laki-laki Ervin di toko tersebut benar-benar bingung. Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir dalam hati, saudara Ervin memberitahuku sebelum aku datang ke sini untuk menipu orang demi dia. Saya harus berpura-pura bahwa barang ini berasal dari akhir dinasti Qing atau dinasti Ming, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Nah, orang ini bilang ini dari dinasti Song. Apa maksudnya sih? Dengan ragu, tanpa sadar dia bertanya, "Bos, jika benda ini benar-benar dari dinasti Song seperti yang Anda katakan, berapa nilainya?" Uang? Peter berpikir sejenak dan berkata, barang-barang perunggu dari dinasti Song Selatan sebenarnya relatif kurang populer. Bukannya tidak ada yang membelinya atau suka memainkannya. Alasan utamanya adalah karena dinasti Song Selatan harus selalu melawan musuh asing. Sebagian tembaga digunakan untuk keperluan perang. Selain itu, kondisi metalurgi pada waktu itu terbatas, dan produksi tembaga sangat rendah. Oleh karena itu, secara alami lebih sedikit tembaga yang dapat digunakan oleh masyarakat, dan sebagian besar berupa perunggu. Perunggu berkualitas tinggi seperti itu sangat langka. Benda perunggu berkualitas tinggi umumnya menggunakan teknik pelapisan emas. Benda-benda perunggu berlapis emas dari dinasti Song Utara kini menjadi barang koleksi yang dapat dipajang di museum, dan harganya sangat tinggi. Tema patung Buddha perunggu Anda adalah Yang Mulia Subintuo, penampilannya memang tidak terlalu bagus. Kurasa ketika diwariskan, generasi selanjutnya tidak memahaminya dan menyimpannya dengan tidak benar, sehingga mereka merusak wadah kulitnya secara parah. Setelah rusak, wadah itu diberi penuaan buatan. Peter menambahkan, namun, meskipun hancur, masih terlihat bahwa keahlian pembuatan patung Buddha perunggu ini sangat kuat. Ini jelas merupakan hal yang sangat luar biasa di era itu, dan dilihat dari jenis bejana dan pengerjaannya, benda ini pasti seluruhnya dilapisi emas, tetapi sayangnya, lapisan emasnya sudah hilang semua. Menurut perkiraan saya, hanya keluarga kerajaan atau kuil-kuil besar yang memiliki patung Buddha perunggu seperti itu pada waktu itu. Patung serupa pernah dijual di lelang Beijing lebih dari 10 tahun yang lalu. Patung Buddha perunggu berlapis emas pada waktu itu, bentuk patung Buddha perunggu tersebut tidak sebagus yang ini. Harganya 20 juta yuan. 20 juta yuan pada waktu itu pasti setara dengan 100 juta yuan sekarang. Jadi, jika sekarang kondisi kotak kulit tersebut dinilai di pasaran, bahkan jika kotak kulit tersebut rusak, saya memperkirakan harga pasarnya tidak akan kurang dari 20 juta yuan. Jika kotak kulitnya terawat dengan baik, saya memperkirakan secara konservatif bahwa ada harapan untuk menjualnya di lelang dengan harga lebih dari 80 juta yuan. Jacob dan Ervin saling berteriak pada saat yang bersamaan. Dasar idiot! Bodoh sekali. Setelah dimarahi, Jacob berkata dengan marah, "Jangan bermain lagi. Pulanglah." 80 juta lagi. Sialan, kenapa cucu ini tidak bilang harganya 800 juta? Kamu tidak punya pilihan lain selain belajar bermain trik. Ervin juga sangat kesal dan memarahi dengan marah. Kau tampak seperti anjing, tapi aku tidak menyangka kau sejahat ini. Kalian memperlakukan kami seperti monyet. Jacob menggertakkan giginya dan berkata, "Ini membosankan sekali." 2 hari pertama, aku juga sedang menonton video pendek beberapa hari yang lalu, dan aku melihat seseorang menerima panggilan penipuan dari seorang penipu. Dia tahu pihak lain adalah penipu, dan sengaja mengobrol dengan penipu itu selama lebih dari 10 menit agar penipu itu membuang-buang waktunya. Orang ini mungkin hanya mempermainkan kita. Saat itu, keduanya sudah benar-benar kehilangan harapan. Dalam keadaan normal, jika seorang kolektor barang antik menemukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang dijelaskan oleh penjualnya, dia tidak akan mampu mengatakan yang sebenarnya bahkan jika dia dibunuh. Bukankah ini hanya penjemputan standar? Siapa yang akan memberitahu orang lain sebelum menjemput seseorang yang bocor bahwa Anda adalah sumber kebocoran besar dan bernilai banyak uang? Semua orang hanya akan menyembunyikan kebenaran di dalam perut mereka, lalu berpura-pura tenang dan mengatakan bahwa produk Anda tidak terlalu bagus dan tidak sepadan dengan harganya. Harga yang mereka berikan sudah yang tertinggi di industri ini. Oleh karena itu, mereka semua merasa bahwa Peter hanya memainkan permainan biasa. Seperti kata pepatah, kamu mengarang cerita untuk bermain denganku, dan aku akan mengarang cerita untuk bermain denganmu. Lagi pula, waktu luang memang selalu luang. Adapun Jacob, sekarang setelah masalahnya selesai, penipuan itu telah terbongkar sepenuhnya. Mengapa kita perlu terus membuang waktu di sini? Namun, tak seorang pun menyangka bahwa kata-kata Peter selanjutnya akan kembali membingungkan mereka berdua. Dia berkata kepada pria itu,
Jika Anda bisa menunggu, Anda bisa memberikan barang itu kepada saya untuk dititipkan. Setelah terjual, saya akan mengambil 10%, dan sisanya akan menjadi milikmu. Bagaimana menurutmu? Jacob terkejut dan bertanya kepada Arvin, apa sebenarnya yang ingin dilakukan cucu ini? Apakah dia kecanduan akting? Arvin menggelengkan kepalanya, aku tidak mengerti. Mungkinkah dia mencoba menipu kita agar tetap menyimpan mereka? Jacob bertanya, bukankah kau bilang bahwa pedagang barang antik bersedia mengakui kekalahan dan polisi tidak akan mempermasalahkannya? Arvin berkata, dia ingin menjualnya secara konsinyasi, yang berarti dia tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk itu. Ambil barangnya dulu, bagaimana jika dia tidak menghubungi polisi dan mengungkapkannya ke seluruh industri? Dia memiliki kemampuan untuk melihat tipu daya itu dan menjadi terkenal. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita masih menginginkan benda ini? Apakah kamu masih berani mendatanginya dan memintanya? Sialan, kata Jacob buru-buru, kenapa kau masih berdiri di sini? Cepat ambil kembali barang-barang itu. Arvin menggertakkan giginya dan berkata kepada Jacob, Presiden Wilson, tidak apa-apa. Keadaannya sudah seperti ini, mengapa tidak dicoba? Yakub bertanya, bagaimana? Arvin bergumam, entah dia ingin bermain-main dengan kita atau meninggalkan bukti untuk diungkap di industri ini. Selama dia mampu, jika kita memintanya untuk membayar, bukankah kita akan menang? Pada akhirnya, bukankah adil jika kita memintanya untuk membayar? Bahkan jika dia tidak mengungkapkannya, kita akan mengungkapkannya. Sambil mengatakan itu, dia mengeluarkan ponsel lain dan mengirim pesan WeChat kepada agennya. Ponsel adik laki-lakinya berdering. Dia mengangkatnya dan melihatnya. Lalu dia mengembalikannya dan berkata kepada Peter, Bos, saya benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika saya menunggu lebih lama lagi, benda ini tidak akan menjadi milik saya lagi. Dan saya tidak akan peduli apakah itu dari dinasti Ming, dinasti Song, atau dinasti Tang. Saya ingin menjualnya hari ini, hanya seharga 500.000. Anda mau atau tidak? Jika Anda mau, ambil saja. Jika tidak mau, saya akan mencari pembeli lain. Arvin, apakah ini akan berhasil? Dia jelas sudah menemukan caranya, dan dia masih akan mengeluarkan uang untuk membelinya. Arvin berkata dengan santai, kuda mati adalah dokter kuda yang hidup. Mari kita mundur selangkah dan bertanya, bagaimana jika cucu ini benar-benar mengira dia berasal dari dinasti Song Utara? Bukankah akan terlihat jelek jika dia membelinya? Karena kita sudah sampai pada titik ini, mari kita tanyakan langsung padanya apakah dia ingin membelinya. Jika dia tidak membelinya, kami akan mengambilnya dan pergi. Anda tidak perlu khawatir jika barang itu tidak bisa dijual. Saya akan memberikan 200.000 secara pribadi. Jacob merasa lega, tetapi ia segera berkata, ini bukan hanya soal uang. Pada saat itu, Peter yang berada di toko tersebut menatap pemuda itu dan berkata, Anda harus berpikir jernih, ini adalah sesuatu yang bernilai puluhan juta. Apakah Anda benar-benar bersedia menjualnya hanya dengan harga 500.000? Adik laki-laki itu mengangguk dan berkata dengan tegas, aku tidak peduli berapapun jumlahnya, aku ingin 500.000 hari ini juga. Peter menghela napas dan berkata, sejujurnya, aku sangat ingin mengambil barang ini darimu, tapi aku tidak punya cukup uang tunai. Lihat, saya tidak punya apa-apa di toko ini. Tempat yang ingin saya tinggali di lantai atas belum tersedia. Saya masih harus menyimpan 180.000 yuan di tangan saya, jadi saya hanya bisa menarik 20 atau 30.000 yuan. Dia berkata kepada pria itu dengan sangat terus terang, bagaimana kalau begini? Saya punya tawaran yang adil. Saya akan memberi Anda bagian dari ini, dan saya akan memberi Anda 250.000, lalu kita bisa membuat rencana. Menurut kesepakatan, masing-masing dari kita memiliki 50% dari barang-barang itu. Selama barang itu terjual, berapapun harganya, kamu bisa menyimpan setengahnya. Membeli saham? Bab 6152. Ketika pria itu mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bodoh lagi. Berpikir, pertanyaan macam apa ini? Ini di luar jangkauan. Mengapa kamu tidak mengerjakan PR yang sudah kamu siapkan saat datang? Rasanya seperti sedang mengikuti ujian SIM, dan semua pertanyaan yang muncul adalah tentang koki, dan aku tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jacob berkata saat itu, aku semakin bingung dengan bajingan ini. Pikirkan baik-baik, apakah dia benar-benar mau membayar 250.000? Arvin mendecakkan bibirnya dan berkata,
Mungkin cucu ini sedang memancing. Menurutmu, jika kita setuju, apakah kita harus meninggalkan informasi kontak kita padanya? Bagaimana jika dia kembali dan berbohong kepada kita, mengatakan bahwa barang ini dijual seharga 10 juta, dan meminta kita untuk datang dan mengambil sisa 5 juta? Haruskah kita datang atau tidak? Kami datang ke sini. Bagaimana jika dia benar-benar menelepon polisi? Kita ambil uang 250.000 yuan dan patung Buddha sebagai bukti, lalu kita menjebak diri sendiri. Bukankah ini seperti tembakan di kaki? Jacob merasa tidak nyaman ketika mendengar itu, dan ekspresi wajahnya berubah masam. Dia mendecakkan bibir dan berkata, "Bukankah polisi tidak peduli?" Ervin berkata, "Ya, pada umumnya mereka tidak terlalu peduli, dan menurut peraturan kami, tidak ada yang akan memanggil polisi jika mereka benar-benar ditampar. Semua orang akan menderita kerugian untuk menghindari bahaya. Itu akan merusak reputasi Anda dan menghancurkan pekerjaan Anda. Sangat memalukan bagi seorang kolektor barang antik untuk menerima barang antik palsu. Jika industri ini tahu cara berbuat curang di masa depan, siapa yang akan melapor ke polisi?" Setelah itu, dia menunjuk ke layar. Peter memarahi. Tapi kita tidak bisa menolak seseorang yang tidak bermain sesuai aturan. Ketika ia mengatakan ini, Ervin menjadi sedikit bersemangat dan berkata, "Presiden Wilson, Anda tidak tahu, akhir-akhir ini, bagaimana cara kerja otak banyak orang yang melakukan kecurangan. Beberapa hari yang lalu, seorang pemuda pergi ke seorang pelacur. Meskipun dia harus membayar untuk jam tambahan, dia tidak mau membayar untuk jam tambahan tersebut. Gadis itu menolak untuk melepaskannya dan mencengkeram ikat pinggangnya serta menolak untuk melepaskannya. Dia juga menelepon polisi untuk melaporkan pemerasan, dan keduanya ditangkap bersama. Minggu lalu, seorang pria yang menjual kembali moutai palsu tertipu. Mereka mengatakan telah menjual kepadanya sejumlah moutai yang sudah dicap dalam botol dan kotak asli. Namun ketika barang-barang itu tiba, dia mendapati bahwa sebagian besar botol dan kotaknya bukan asli. Dia sangat marah sehingga dia menelepon polisi. Polisi menangkap orang yang menjual barang palsu kepadanya tetapi tidak menangkapnya. Mereka membawanya ke gudangnya dan masih di sana sampai sekarang. Pengacara mengatakan bahwa jika uang jaminan tidak dapat dialihkan, dia pasti akan dijatuhi hukuman penjara sungguhan. Beberapa tahun lalu, ada seorang pria yang memalsukan tawa sebagai metamfetamin dan menjualnya secara online. Dia berpikir bahwa para pecandu pasti tidak akan menghubungi polisi jika mereka membeli barang palsu, tetapi ada orang-orang yang tidak bermoral yang tidak percaya, jadi dia menghubungi polisi dan menyuruh orang itu ditangkap. Dia juga masuk. Jika Anda bertemu orang seperti itu, apa yang bisa Anda lakukan? Yakub bertanya lagi, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Memintanya untuk menarik kembali uang itu?" Ervin mendecakkan bibirnya. "Jika dia sengaja ingin mempermainkan kita, kita tidak bisa menerima 250.000 itu. Tidak perlu memprovokasi orang yang keras kepala hanya demi 250.000. Tetapi jika dia benar-benar ingin mengganggu kita masih punya kesempatan untuk berbuat lebih banyak dengannya." Yakub bertanya, "Bagaimana cara berbuat lebih banyak?" Ervin mengangkat telepon dan mengetik kalimat lain. Setelah beberapa saat, anak laki-laki di toko itu berkata dengan cemas, "Oh, tidak, kakak laki-laki saya mengirimi saya pesan WeChat untuk meminta saya kembali dan melakukan inventarisasi bersama. Aku jelas tidak bisa menyimpan benda ini, dan aku tidak bisa membiarkan dia tahu. Bos, kau juga tidak perlu mengikutiku. Beritahu saya berapa nilainya, apalagi tentang investasi di dalamnya, saya hanya ingin menjualnya. Baiklah. Saya akan memberi Anda diskon tambahan 100.000 yuan. Dan kamu bisa membelinya seharga 400.000 yuan, oke?" Saat itu, jantungnya sudah berdebar kencang. Menurutnya, semuanya bergantung pada bagaimana Peter menjawab. Jika Peter ingin berinvestasi di saham, maka dia pasti memiliki niat buruk. Namun jika Peter menerima penurunan harga dan benar-benar membelinya, maka semuanya hanyalah alarm palsu. Meskipun terdapat sedikit penyimpangan dalam prosesnya, hasil akhirnya tetap sesuai rencana. Selama adik laki-laki ini tidak membiarkan Peter bertemu dengannya lagi di masa depan, tidak akan ada masalah. Pada saat itu, Peter berkata dengan sedikit khawatir, "Oh, 400.000, aku benar-benar tidak mampu membayar sebanyak itu. Sudah kubilang kan, aku tidak punya apa-apa untuk dipajang di toko, jadi aku harus mengeluarkan banyak uang untuk mengisinya. Dan saya mengambilnya dari orang lain dengan sedikit uang sewa, dan saya harus segera membayar sewa kepada pemiliknya. Jika saya benar-benar menarik uang sebesar 400.000 yuan, semuanya akan terpengaruh."
Pria itu tanpa sadar berkata, Anda tidak mengatakan bahwa benda ini berasal dari dinasti Song Utara. Apakah nilainya puluhan juta? Tidak bisakah Anda menjualnya kembali? Peter menghela napas, bagaimana mungkin sesuatu yang bernilai puluhan juta bisa begitu mudah dijual? Orang sederhana seperti saya bisa menjualnya ke dunia luar. Orang-orang sama sekali tidak percaya. Bahkan jika saya mencari lelang, saya masih harus menunggu lelang berikutnya dimulai, dan ada proses penilaian yang rumit. Saya hanya merasa itu adalah gaya dinasti Song Utara, tetapi apa yang saya katakan bukanlah pernyataan yang mutlak. Pada akhirnya, hal itu tetap perlu dinilai oleh para ahli atau lembaga penilai. Jika saya salah menilai hal ini, pada dasarnya akan dibuang. Sekalipun saya beruntung dan benda ini benar-benar berasal dari dinasti Song Utara, saya tetap harus menunggu lelang menyelesaikan penilaiannya. Diperlukan setidaknya beberapa bulan untuk menerima uang setelah lelang berhasil diselesaikan, jadi risikonya masih sangat tinggi. Ervin menyentuh janggutnya yang setengah terikat di dagunya dan bergumam, sialan. Apa kita mengira Yo terlalu pintar? Dia sepertinya mengira benda ini berasal dari dinasti Song Utara. Jacob berkata dengan tergesa-gesa, kukira dia adalah seorang jenderal yang hebat yang telah mempelajari seni perang untuk waktu yang lama. Tapi aku tidak menyangka harganya 250. Dia bisa mendapatkannya dengan harga 300.000 yuan. Tidak masalah untuk membayarnya. Ervin merasa bahwa 300.000 yuan adalah jumlah yang sangat ideal setelah mengalami gejolak emosi yang hebat. Lagi pula, tujuan utamanya adalah untuk mempermalukan Peter dan membantu Jacob menghasilkan uang. Dia tidak bisa mendapatkan sepeser pun dari Marin keuntungan 200.000. Jacob tidak keberatan. Apalagi yang bisa dia ragukan? Terlebih lagi, jika pada akhirnya hal ini tidak berhasil, dia harus membayar Jacob sebesar 200.000 yuan, yang akan menjadi kerugian yang lebih besar lagi. Jadi, dia mengirim pesan WeChat lain kepada adik laki-lakinya. Setelah adik laki-laki itu menerimanya, ia menjadi semakin cemas dan berkata kepada Petrus, "Kakak laki-laki tertuaku mendesakku lagi. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Bos, Anda mengalami kesulitan dan saya juga mengalami kesulitan. Mari kita kerjakan ini. Harganya 300.000 yuan. Bagi saya tidak masalah jika Anda menjualnya seharga 300 juta di masa depan. Saya hanya menginginkan 300.000. Ini adalah batas kemampuan saya. Jika menurut Anda itu belum cukup, maka saya hanya bisa kembali dan mencari kesempatan lain untuk bertindak." Ketika Petrus mendengar ini, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan lantang, "Oke. 300.000 tetap 300.000. Setelah itu, Peter mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Berikan nomor rekening bank Anda, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda." Adik laki-laki itu menatap layar dengan saksama, menunggu Peter mentransfer uangnya. Tak lama kemudian, dalam siaran langsung, Peter menyelesaikan pembayaran. Setelah menerima uang, pemuda itu segera berdiri dan berkata, "Bos, uangnya sudah sampai. Selamat bekerja sama." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Peter berbicara, dia dengan cepat berbalik dan berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Jacob dan Ervin di depan layar tiba-tiba menjadi bersemangat, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan. Jacob tertawa dan berkata, "Selesai. Hahaha. Liang Yun, kau celaka. Sekalipun aku memukulmu sampai mati, kau tidak akan menyangka bahwa kau membawa orang lain bersamamu saat itu. Tampar aku beberapa kali, kau akan membayar mahal hari ini. Hahaha. Saya ingin Anda tahu bahwa meskipun kota ini bukan tempat yang besar, tempat ini bukanlah tempat yang bisa dikunjungi orang seperti Anda dengan santai. Seperti kata pepatah, kuil itu kecil dan jahat. Ada banyak kura-kura di air yang besar dan dangkal." Ervin terbatuk dan berkata cepat, "Presiden Wilson, metafora ini tidak tepat." Jacob menyadari bahwa dia baru saja memarahi dirinya sendiri, dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Dia berkata, Bah, maksudku, meskipun kota ini bukan tempat yang besar, di dalamnya terdapat naga tersembunyi dan harimau yang mengintai. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa datang ke sini kapanpun dia mau?" Bab 6153. Tepat ketika Yakub membalas dendam karena telah menipu Petrus dan mendapatkan 200.000. Charlie, yang sedang duduk di kedai teh sambil minum teh, merasa sedikit bingung. Ia sudah lama tahu bahwa orang yang baru saja masuk ke toko Peter untuk membeli sesuatu adalah seorang pembohong.
Namun dia tidak mengerti mengapa Peter membeli barang-barangnya. Mungkinkah benda itu benar-benar berasal dari dinasti Song Utara? Begitu memikirkan hal ini, Charlie hampir seketika berpikir dalam hati. Dengan prestasi Paman Yao di bidang barang antik, sangat tidak mungkin baginya untuk melihat jalan barang antik Auros Hill. Kemungkinan besar, patung Buddha perunggu itu berasal dari dinasti Song Utara. Jadi, dia hanya bisa menghela napas. Situasi ini sepertinya direncanakan oleh ayah mertua saya dan Ervin. Seandainya mereka tahu bahwa barang-barang yang dijual kepada Peter seharga 300.000 yuan hari ini bernilai puluhan juta. Aku penasaran bagaimana perasaan mereka. Pada saat yang sama, Peter melihat bahwa pria itu telah pergi, jadi dia berdiri dan menutup pintu toko dari dalam. Lalu ia dengan saksama menatap patung Buddha perunggu yang baru saja diterimanya. Dia sangat yakin dengan penglihatannya bahwa ini adalah patung Buddha perunggu berlapis emas dari dinasti Song Utara. Dan apa yang baru saja dia katakan agak konservatif. Teknologi produksi benda ini jelas sangat canggih dalam konteks dinasti Song Utara. Era tersebut dapat dianggap sebagai puncak kejayaan barang-barang perunggu. Sangat sedikit artefak perunggu dari dinasti Song Utara yang masih ters. Dan bahkan lebih sedikit lagi yang dibuat dengan sangat indah. Banyak orang yang bermain-main dengan barang antik mungkin belum pernah menyentuh barang antik sama sekali dalam hidup mereka. Namun dengan kata lain, cangkang kulit ini memang sangat disayangkan. Peter menduga bahwa kemungkinan besar patung Buddha perunggu ini berpindah tangan dari satu orang ke orang lain yang tidak memahaminya setelah jangka waktu yang lama. Lapisan emas di permukaannya tidak terawat dengan baik, sehingga terkelupas. Setelah lapisan emasnya terlalu banyak terkelupas, dia berhenti mengerjakannya. Semua lapisan emas yang berbintik-bintik itu terkelupas. Tidak ada lapisan emas, dan lapisan kulitnya rusak selama proses pengelupasan. Orang-orang yang belum mempelajari perunggu dinasti Song Utara secara mendalam. Bahkan para pemain veteran di industri barang antik pun, kesan pertama mereka saat melihat benda ini adalah bahwa ini hanyalah tiruan modern. Oleh karena itu, Peter menduga bahwa pelakunya pasti seorang pedagang barang antik yang berspesialisasi dalam pemalsuan. Ketika ia secara tidak sengaja mendapatkan patung Buddha perunggu ini, ia menganggapnya sebagai benda modern. Lalu membuatnya ulang berdasarkan itu, dan memasangkannya dengan objek tak dikenal yang dikumpulkan dari suatu tempat. Mereka membuat satu set alas perunggu yang dibuat pada tahun Xuande. Agar bisa menipu orang lain dengan mengira bahwa benda-benda itu dibuat pada tahun Xuande. Berdasarkan hal ini, Peter juga menyimpulkan bahwa orang yang datang untuk berjualan tadi pasti datang untuk menipunya. Pria itu mengatakan bahwa dia menjual peninggalan ayahnya untuk mendapatkan uang. Namun, ia sangat mengenal patung Buddha perunggu itu berdasarkan kata-katanya. Dia mengetahui usia dan latar belakangnya. Dia bahkan bisa menggunakan beberapa istilah profesional. Dia dapat memberikan perkiraan harga yang relatif akurat untuk artefak-artefak tersebut. Masuk akal jika dia terlibat dalam bisnis barang antik. Namun, orang ini tidak mengetahui kronologi dinasti Song Utara. Dan jelas sekali bahwa dia sama sekali tidak memahami sejarah yang paling mendasar. Mereka yang sedikit mengenal barang antik tidak hanya akan menghafal nama kaisar, masa pemerintahan, dan zaman dinasti masa lalu. Namun setidaknya memiliki konsep yang relatif jelas. Cukup sebutkan nama pemerintahan kaisar manapun dan Anda akan memiliki gambaran kasar tentang waktu dalam pikiran Anda. Anda tidak bisa memikirkan tahunnya ketika menyebutkan nama era tersebut. Namun, sangat tidak mungkin untuk memahami 5 dinasti besar yaitu Tang, Song, Yuan, Ming, dan Qing. Oleh karena itu, menurut akal sehat, mustahil bagi orang tersebut untuk berbicara tentang dinasti Song Utara. Dan dia bahkan tidak tahu tahun yang sesuai dengan dinasti Song Utara dalam Masehi. Selain itu, ia beberapa kali membuat keputusan penting setelah melihat ponselnya. Peter menduga bahwa dirinya hanyalah alat yang dikendalikan oleh orang lain. Dan orang yang memerintahkannya pasti berpikir bahwa hal ini bisa menakutinya dan membuatnya buta. Jadi, dia diminta untuk menyelesaikan penipuan ini. Memikirkan hal ini, Peter pun mulai menebak siapa dalang di baliknya. Di jalanan barang antik, beberapa orang mencari nafkah dengan menipu pelanggan perorangan. Namun, ada juga orang yang mencari nafkah dengan menipu para pedagang. Sudah lama menjadi hal umum di industri ini untuk menipu pedagang barang antik dengan barang palsu. Jika Anda membuka pintu untuk berbisnis sendiri. Bukan hal yang aneh jika seseorang menipu Anda. Namun yang aneh adalah dia baru saja membuka bisnisnya hari ini. Dan tidak terlalu populer. Mengapa seseorang begitu cepat menargetkannya?
Hal ini membuatnya menyadari bahwa pasti ada seseorang yang secara khusus menargetkannya dalam permainan ini. Adapun siapa yang mengincarnya, Peter merasa bahwa kemungkinan besar itu adalah Arvin. Tidak ada alasan lain. Alasan utamanya adalah karena Arvin pernah mengunjungi tokonya sebelumnya dan menanyakan tentang besarnya investasi yang telah dilakukannya dalam membuka toko tersebut. Agar tidak terlalu menarik perhatian, dia berbohong kepadanya bahwa jumlahnya hanya beberapa ratus ribu. Pria itu baru saja datang membawa barang tersebut dan menawarkan harga 500.000 yuan. Tampaknya dia ingin menipu seluruh investasi ratusan ribu miliknya sekaligus. Selain itu, dalam bisnis barang antik, kehilangan sejumlah uang karena penipuan bukanlah hal yang paling fatal. Hal yang paling fatal adalah memiliki reputasi yang tidak profesional. Semua orang tahu bahwa Anda bukan seorang profesional, dan orang-orang yang benar-benar ingin membeli barang bagus pasti tidak akan datang kepada Anda. Mereka yang mencarimu adalah para pendusta yang ingin menipumu. Dan hanya karena mereka semua tahu bahwa Anda bukan seorang profesional, orang-orang yang benar-benar ingin membeli barang bagus tidak akan datang kepada Anda. Khawatir Anda membeli banyak barang palsu tanpa menyadarinya dan membawanya keluar sebagai barang asli. Oleh karena itu, niat jahat dari mereka yang terlibat dalam skema semacam ini terungkap dengan jelas. Mereka tidak hanya ingin mengambil semua uang mereka dengan cara menipu, tetapi mereka juga ingin kehilangan pijakan mereka di industri barang antik di Aurous Hill. Bab 6154. Namun Peter bergumam dalam hatinya, dia belum pernah menyinggung Arvin sebelumnya. Mengapa dia menargetkannya seperti ini? Yang lebih menggelikan lagi adalah dia membuat rencana melawan dirinya sendiri. Namun secara tak terduga, ada hal baik dari dinasti Song Utara. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan mengapa dia mengatakan yang sebenarnya di depan orang itu adalah karena pertama, ia menyimpulkan bahwa apapun yang ia katakan, pihak lain pasti tidak akan mempercayainya. Dan yang kedua, hal itu juga untuk meninggalkan bukti bagi masa depan. Di keempat sudut langit-langit toko, beberapa set kamera pengawasan di lantai pertama tidak dilepas ketika pemilik sebelumnya pergi. Menurut pemilik toko, total biaya pembeliannya hanya beberapa ratus yuan. Belum lagi dia harus membawa tangga untuk memanjat dan membongkarnya. Dan dia bahkan tidak bisa menjualnya dengan harga beberapa dolar. Lagi pula, semuanya dibeli beberapa tahun yang lalu. Kamera yang beberapa tahun lalu hanya berharga 100 atau 200 yuan, tetapi sekarang tidak ada yang mau membelinya dengan harga 100 yuan. Jadi, dia dengan sukarela membantu Peter dengan memberikan akun dan kata sandi perangkat lunak pemantauan tersebut. Dalam percakapan barusan, Peter sudah terekam oleh kamera pengawasan dan dengan jelas menjelaskan kepada orang tersebut tentang taruhan dari patung Buddha perunggu itu. Dia tidak hanya memberitahu orang itu berapa usianya dan berapa nilainya. Namun, ia juga memberikan tawaran kepada pihak lain berupa setengah untuk setiap orang. Itu sangat baik dan jauh melampaui tingkat rata-rata seluruh industri barang antik. Alasan mengapa dia mengatakan yang sebenarnya kepada pihak lain adalah karena dia mengetahui adanya konspirasi di balik pihak tersebut. Jadi, dia hanya menggunakan trik itu untuk menciptakan konspirasi. Dia mengatakan semua hal yang perlu dikatakan dan yang sebaiknya tidak dikatakan. Karena pihak lain tidak percaya, maka dia mengatakannya dengan tulus. Pihak lain sama sekali tidak percaya bahwa benda ini berasal dari dinasti Song Utara. Mereka hanya ingin menipunya. Jadi sekeras apapun dia berusaha, pihak lain tetap bersikeras bahwa jumlahnya hanya 300.000 yuan. Setelah diberitahu nilai sebenarnya dari barang itu, dia tetap mengatakan bahwa selama 300.000. Jadi dengan rangkaian bukti ini, jika pihak lain mengetahui kebenaran dan kembali untuk menimbulkan masalah, dia tidak perlu khawatir. Bahkan jika gugatan itu sampai ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, dia tidak akan kalah. Dia sudah lama berkecimpung di dunia barang antik dan telah melihat berbagai macam hal aneh. Jadi, dia selalu waspada terhadap orang lain dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan sangat hati-hati. Setelah Peter mengunduh semua video pengawasan ke ponselnya, dia memutuskan untuk menyingkirkan patung Buddha perunggu itu sesegera mungkin. Alasan mengapa ia bertindak sesegera mungkin bukanlah karena kekurangan uang. Namun, ia menyadari bahwa ada seseorang yang tidak ingin dia mendapatkan tempat di dunia barang antik. Dia menerima patung Buddha perunggu ini hari ini. Tidak akan lama lagi seseorang akan menyebarkan berita itu di jalanan barang antik. Memberitahukan kepada semua orang bahwa mereka telah ditipu. Jika Anda ingin melakukan comeback yang bagus, tidak ada gunanya mengatakan bahwa barang-barang itu berasal dari dinasti Song Utara. Tidak seorang pun akan mempercayainya. Terlebih lagi, Peter, pedagang barang antik di sini, juga tahu bahwa tingkat profesionalnya tidak dapat mencapai puncak.
Jadi cara terbaik adalah menyingkirkan patung Buddha perunggu ini sesegera mungkin. Begitu berhasil terjual, reputasinya di Aurous Hill Antique Street akan langsung terkenal. Mengenai apakah menjadi terkenal akan mengungkap identitasnya, Peter tidak khawatir. Meskipun dia mendapatkan bocoran informasi, kebocoran senilai puluhan juta yuan seperti ini hanya akan memiliki pengaruh terbatas di kalangan kolektor barang antik di tempat seperti Aurous Hill. Dari perspektif nasional, hal itu bukanlah apa-apa, apalagi di kalangan barang antik Eropa dan Amerika. Setiap koleksi dapat dengan mudah berharga puluhan atau ratusan juta dolar. Game yang dibuat Ervin untuk dirinya sendiri cukup untuk membuatnya terkenal di Aurous Hill tanpa menyebar terlalu luas. Skalanya sempurna. Ini bukan bantuan yang tepat waktu. Saat itu sedang turun salju. Seseorang menghadiahkannya sebuah villa lengkap dengan pemanas ruangan. Pada saat yang sama, Jacob, yang berada di dalam mobil Ervin, juga menerima 300.000 yuan yang ditransfer dari adik laki-laki Ervin. Barang-barang yang dibelinya seharga 98.000 yuan di siang hari berubah menjadi 300.000 yuan di malam hari. Keuntungan sebesar 200.000 yuan membuat Jacob menarik kegirangan. Selalu sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan banyak kebahagiaan dalam hidup mereka. Saat Anda menghasilkan uang, hal itu seringkali membuat otot dan tulang Anda tegang dan melukai harga diri Anda. Sebagian besar waktu, Anda menghasilkan uang sambil berlutut, tetapi hanya sedikit orang yang berlutut untuk memasukkan uang ke dalam saku Anda. Meskipun pergi keluar untuk mendekati perempuan akan memberikan Anda kesenangan psikologis dan fisik. Uang yang Anda belanjakan akan membuat Anda merasa sangat tertekan. Selain itu, untuk mendapatkan kembali uang tersebut, Anda harus menginvestasikan lebih banyak energi fisik dan mental di masa mendatang. Namun hari ini Yakub mengalami apa artinya merasa benar-benar puas. Dia menghasilkan uang, dan dia melakukannya sambil berbaring. Yang lebih penting, dia menghasilkan uang dari musuhnya dan membalas dendam. Hal baik seperti ini sulit ditemukan oleh orang biasa. Tingkat kesulitannya setara dengan tidur dengan istri musuh. Istri musuh menggunakan uang musuh untuk membuka hotel. Setelah menghabisi istri musuh, dia bahkan mengambil uang suaminya dan memberikannya kepadamu. Jacob, yang sedang dalam suasana hati yang baik, tak kuasa menahan diri untuk memuji Ervin dan berkata sambil tersenyum. Oh Ervin, kau benar-benar luar biasa. Bahkan Liang Yun pun tertipu olehmu. Jika kamu terus bermain-main dengan barang antik, siapa lagi yang bisa bermain di seluruh jalan barang antik itu? Apakah ini lebih baik daripada yang Anda lakukan saat ini? Ervin merasa sangat lega karena dia tidak perlu lagi membayar biaya perawatan Jacob. Lalu ia memujinya, selama Anda puas, Presiden Wilson. Sangat puas. Jacob tertawa. Sekarang kita sudah punya uang, haruskah kita memberitahukan seluruh industri barang antik Bukit Aurous tentang kegiatan mata-mata Liang Yun? Tentu saja, kata Ervin buru-buru. Presiden Wilson, jangan khawatir, saya sudah mengatur semuanya. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon manajer Chen dari toko barang antik. Begitu telepon terhubung, dia langsung berkata, Liang Yun menghabiskan 300.000 yuan untuk membeli patung Buddha perunggu itu. Anda bisa menyebarkan berita ini ke dunia luar. Bab 6155. Manajer Chen sudah memotong rekaman video pengawasan dan sedang menunggu kabar baik tentang Ervin. Dia menonton video itu beberapa kali, dan semakin sering dia menontonnya, semakin dia mengagumi orang dalam video itu yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengidentifikasi barang palsu. Dia merasa penampilannya sangat luar biasa dan dia benar-benar seorang master. Selain itu, semua detail dijelaskan dengan cara yang jelas dan logis tanpa kesalahan. Mendengar Ervin mengatakan bahwa Peter sebenarnya telah meninju patung Buddha perunggu itu. Dia langsung merasa sangat gembira. Awalnya, semuanya sudah siap kecuali angin timur, tetapi sekarang, angin timur telah datang. Maka, ia segera memanggil semua rekan-rekannya yang terpercaya ke hadapannya dan berkata kepada mereka dengan penuh semangat. Saudara-saudara, cepat sebarkan kabar ini, Petrus telah dibutakan. Dia menghabiskan 300.000 untuk membeli patung Buddha perunggu Suande palsu. Orang-orang itu tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Mereka baru saja mendengar manajer Chen mengatakan bahwa seseorang datang untuk menjual patung Buddha perunggu palsu. Namun ia menyadari tipu daya itu dan mengusirnya. Mereka mendengar bahwa Peter membeli patung Buddha perunggu palsu, jadi seseorang bertanya. Manajer, Peter seharusnya tidak membeli patung Buddha perunggu yang digunakan orang itu untuk menipu Anda tadi, kan? Manajer Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Benar sekali.
Dia membelinya seharga 300.000. Meskipun di jalan barang antik kami, ada seseorang yang tertipu. Tapi ada kalanya tidak ada seorang pun yang tertipu sedemikian besar, kan? Itu, kata seorang pria sambil tersenyum. Bisnis barang antik sulit dijalankan dalam 2 tahun terakhir, dan saya tidak mau mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang yang hilang. Dulu ada pepatah yang mengatakan bahwa suatu barang bisa dijual seharga 10 juta yuan. Dan Anda mungkin bisa menipu seseorang untuk membayar 1,8 juta yuan. Sekarang kebanyakan orang berharap bisa membeli sesuatu yang bernilai puluhan juta dengan harga 180 yuan. Kehidupan seorang pembohong tidaklah mudah. Setelah itu, pria itu berkata dengan ragu, berdasarkan kesan saya terhadap Peter. Dia seharusnya tidak sebodoh itu, kan? 300.000, dia tertipu dalam waktu sesingkat itu? Manajer Chen berkata sambil tersenyum. Oh, ini yang sering orang katakan tentang berburu angsa seharian. Dan angsa-angsa itu mematuk mata mereka. Peter baru saja kembali ke jalan barang antik Aurous Hill. Dan dia pasti berpikir untuk segera menyelesaikan kesepakatan dan memanfaatkan celah besar di jalan barang antik. Jika kamu berpikir seperti itu, kamu akan mudah tertipu. Seorang pelayan bertanya dengan senyum licik, Manajer, mungkinkah Anda meminta seseorang untuk melakukan ini? Manajer Chen langsung berkata, Hei. Saya peringatkan kalian jangan bicara omong kosong. Meskipun saya sangat ingin dia keluar, saya belum memikirkan solusinya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya jika dia sampai memukul matanya. Bocah itu menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan segera meminta maaf. Ya, aku cuma bicara omong kosong, jangan diambil hati. Di antara para pedagang di jalan barang antik, melalui berbagai grup WeChat, sebuah jaringan intelijen gosip yang rumit telah terbentuk. Pertama-tama, setiap toko memiliki grup WeChat-nya masing-masing. Mulai dari manajer hingga staf kebersihan, pada dasarnya semua orang termasuk dalam kelompok ini, yang mempermudah pengaturan kerja dan penyampaian informasi. Para manajer, personel bisnis, dan personel keuangan juga memiliki kelompok kecil mereka sendiri. Terdapat juga sejumlah besar karyawan di seluruh jalan barang antik tersebut, dengan setidaknya beberapa ratus orang yang mengobrol dan bergosip di dalamnya. Para bos di jalanan memiliki kelompok khusus, di mana mereka sering bertukar ide. Para pecundang yang bekerja di sini juga memiliki sebuah kelompok. Mereka semua adalah karyawan kelas pekerja. Di tempat seperti ini, selama ada gosip yang muncul, banyak orang akan langsung meneruskannya ke sejumlah grup, dan berita itu akan menyebar secepat kilat. Jadi, di bawah pengelolaan sekelompok orang yang bijaksana. Hanya beberapa menit kemudian, jalan kuno ini, yang mulai terlelap dalam kesunyian malam, tiba-tiba mendidih. Seorang pengusaha menjadi korban penipuan senilai 300.000 yuan. Orang ini tak lain adalah Yao Liangyun, mantan manajer umum toko barang antik. Beberapa orang diam-diam berpikir, kapan Liangyun kembali? Yang lain menganggapnya sebagai lelucon. Lagi pula, seseorang yang pernah menjadi manajer umum toko barang antik juga bisa mendapatkan foto mata. Sungguh lelucon. Banyak juga yang menghela napas, Liangyun menghamburkan 300.000 yuan. Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di pasar barang antik di masa depan? Terlebih lagi, jalanan barang antik sudah lama tidak menyaksikan transaksi palsu dalam jumlah sebesar ini. Di banyak grup WeChat, para pedagang, pegawai, dan penjual dari berbagai kalangan mulai mengajukan pertanyaan yang sama. Bagaimana Liangyun bisa tertipu? Manajer Chen tidak langsung merilis video tersebut saat itu, tetapi meminta orang lain untuk menyebarkan berita tersebut di berbagai grup. Mengklaim bahwa Liangyun membeli replika Xuande dari dinasti Ming. Dia mengira telah menemukan kebocoran besar pada patung Buddha perunggu itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia telah terjebak dalam lubang besar. Begitu berita itu tersebar, berbagai kelompok mulai mengejek Peter. Merasa bahwa orang ini terlalu mudah percaya. Seseorang berkata, Liangyun baru saja kembali ke jalan barang antik untuk membuka toko, dan dia ingin mendapatkan barang yang bernilai jutaan dolar. Bagaimana mungkin? Jika hal sebaik ini benar-benar terjadi, bukankah semua orang akan kaya? Apa sih yang dia lamunkan? Seseorang menimpali, benar sekali. Jika patung Buddha perunggu asli yang dibuat pada tahun Xuande dinasti Ming bernilai setidaknya 1 atau 2 juta. Bagaimana mungkin barang itu dibeli hanya dengan harga 300.000? Apakah dia pikir dia adalah MIA-nya ibu kota? Orang lain berkata,
Industri barang antik saat ini tidak lagi menguntungkan seperti dulu. Meskipun Jincheng MAY bertindak sendiri, akan sulit untuk tidak melakukan kesalahan besar.